Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Agustin dari 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang makna beriman kepada malaikat. 1. Pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pengertian iman kepada malaikat juga berarti mengimani tugas dan amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malaikat. Iman kepada malaikat juga yaitu meyakini jika malaikat itu ada yang senantiasa mengawasi perbuatan baik dan buruk setiap manusia. 2. Hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala hukumnya fardu ain atau wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285 yang artinya Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan taat, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Itu adalah pengertian dari hukum beriman kepada malaikat yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah. 3. Penciptaan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Malaikat diciptakan memiliki sayap sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1 yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap masing-masing mempunyai 2, 3 maupun 4. Allah menambahkan pada ciptanya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu adalah pengertian dari penciptaan malaikat yang terdapat dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1. 4. Perbedaan malaikat dan jin. Perbedaan antara malaikat dan jin dapat diketahui berdasarkan sifat-sifatnya, yaitu malaikat maupun jin bersifat gaib. Malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan jin memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jin ada yang taat, ada juga yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak berjenis kelamin, sedangkan jin berjenis kelamin. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak menikah. Sedangkan jin makan, minum, tidur, dan menikah. Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Jin juga memiliki akal pikiran. 5. Jumlah malaikat. Dalam ajaran agama Islam, tidak ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui secara pasti berapa jumlah malaikat. Akan tetapi, ada 10 malaikat yang wajib diyakini oleh setiap muslim yang dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran. 6. Nama malaikat dan tugas-tugasnya. 1. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada Rasul dan Nabi. 2. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezeki kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada manusia. 3. Malaikat Israfil bertugas sebagai meniup trompet atau trompet suci atau sering disebut sebagai trompet sangkakala. 4. Malaikat Ijrail bertugas mencabut nyawa setiap makhluk sesuai waktu yang telah ditentukan. 5. Rokib. Malaikat Rokib bertugas mencatat amal kebaikan. 6. Malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. 8. 7. Malaikat Munkar bertugas mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam kubur
8. Malaikat nakir bertugas mengajukan pertanyaan kepada manusia di alam kubur. 9. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. 10. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. B. Hikmah beriman kepada malaikat. 1. Menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, dengan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berlomba-lomba dalam hal kebajikan. Iman kita yang jauh lebih kuat dan jauh lebih yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. 2. Senantiasa hati-hati pada setiap perkataan dan perbuatan. Contohnya, dengan menghindari keinginan untuk berbuat dosa, menghindarkan manusia untuk terhindar dari perbuatan buruk dan tercela, dan lain-lain. 3. Menambah rasa syukur. Contohnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menciptakan malaikat untuk membantu segala urusan kehidupan dan kepentingan manusia itu sendiri. Tidak berlaku sombong atas apa yang telah diperoleh dan selalu bersyukur atas apa yang telah dimiliki. 4. Mendorong manusia untuk terus meningkatkan amal baik. Contohnya dengan menumbuh kembangkan sikap cinta terhadap amal soleh, suka mendoakan kebaikan dan memberi ampunan untuk orang lain, dan lain-lain. 5. Menjadi semakin yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. 6. Semakin giat dalam berusaha karena tidak ada rezeki yang diturunkan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala tanpa usaha dan kerja keras. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.